Malaikat saja ketika disembah nggak mau loh saudara. Ya, Petrus itu waktu disembah nggak mau, tapi ini lawyer mau disembah ya saudara. Kan sudah dari awal saya bilang, ya, ini iblis ini saudara. Karena iblis itu menikmati ketika disembah. Ya, Yesus disembah, menerima. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Allah. Tapi ini lawyer disembah, dia terima saudara penyembahan itu. Artinya apa? Ini iblis saudara. Ini Kepentingan Bapak ngurusin nggak ada kepentingan saya karena kamu goblok, karena ada orang-orang pengecut seperti kamu yang nggak berani, maka saya harus turun tangan jadi DPO, tahu nggak? Goblok lo. Tantrum nih, tantrum nih. Jangan tantrum dong. Oh bukan tantrum, karena kamu aja nggak berani tambah muka. Waduh, bukan tantrum, kamu aja nih, kamu aja takut, kamu aja disuruh saya, kamu mau mencela saya saja, kamu takut nggak punya titik, lalu kamu bilang saya nggak punya hak, kamu saja takut, tahu nggak? Kalau nggak ada saya, nggak mungkin itu ada si siapa? Kalau nggak ada saya, ya nggak mungkin hari ini tahun ini nggak ada gereja nggak ditutup. Dan saya tanya kebenarannya dia di mana. Mau Zang tantrum tuh, tantrum nih. Ini Batak satu nih, memang sialan ini Batak satu ini. Ya, Stefan Oli silakan, Batak yang marah saja yang boleh masuk sini. Silakan Stefan Oli. Ya, karena kamu membela Kamarudin, kebohongannya Kamarudin itu akan mencelakakan kita semua. Tahu nggak? Karena dia bohong, semua dihajar semua, Ahok dihajar, ya siapa lagi tadi itu ya? Bapak aja ngomong begini. Kalau misalnya si Sambo itu Brigadir Joshua aja Bapak menduga seperti itu, layak nggak posisi Bapak? Loh, sekarang pertanyaan saya, kalau Kamarudin menduga, saya nggak boleh menduga. Sekarang saya nggak boleh menduga. Salahnya saya di mana dengan menduga? Kenyataannya kemana otopsi dubur kan? Lalu sekarang saya nanya dengan satu-satu dong, Holly, satu-satu dong, Ya, silahkan. Kamarudin boleh menduga, saya nggak boleh menduga. Tidak sembarangan Bapak katakan opini Bapak itu, dugaan Bapak itu di depan keluarga dari Brigadir Joshua. Nyatanya yang saya ngomong benar semua kok, terbukti semua kok. Yang mana yang saya ngomong nggak terbukti coba? Benar apanya? Dugaan Bapak. Yang mana yang saya ngomong, tunjukkan satu saja yang saya ngomong nggak terbukti mana? Dari kasus KC sampai dengan kasus hari ini, sebut satu saja. Kamu aja nggak bisa sebut, jangan dong. Kamu nggak bisa nuduh saya dengan tidak. Kamu kalau cuma nuduh gitu mah nggak usah begitu nuduh. Nih orang kentut itu sama dengan orang kentut, nggak bisa begitu. Kamu ngomong sama saya harus pakai bukti. Ya berarti kalian berdua goblok dong ceritanya. Lo bukan goblok, kamu yang goblok. Kamu sekarang di Indonesia bikin apa coba sekarang? Kamu saja di Indonesia tampak wajah aja nggak berani sekarang, coba aja. Saya tidak perlu menjelaskan. Kamu tampak wajah aja nggak berani. Gimana kamu ngatain saya pengecut? Kamu aja tampak wajah nggak berani. Waduh, Batak sialan juga kau ini. Ngapain saya? Ya nggak mungkin dia nggak nyesel lah. Ya kan, tapi karena dia udah terlanjur Kalau MKC berani, ketangkepnya nggak mungkin di sawah. Haleluya, tema kita tragedi XXX Jenderal Sambo dan pengacara Sakau. Wah, tambah edan ini ya, dia dibilangin ini para fansnya pengacara Sakau ini ya. Tapi sebentar, ini ada Santoso Wijaya, kau Paul diaudit dong Damaris. Oh sudah, lah Anda kemana aja selama ini? Sudah diaudit ya, Damaris sudah diaudit, semuanya baik ya. Baguslah, pengurusnya sangat profesional semuanya. Udah beres ya auditnya ya. Nih, puji hati-hati. Pengacara satu-satunya di Indonesia yang disembah-sembah sampai sujud. Presiden, belum tahu presiden siapa ya, tapi pokoknya ada presiden yang sujud sembah sama si Kamarudin. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita nonton video dulu supaya teman-teman kejang-kejang, kejet-kejet, kelojot. Ya kemarin itu ada orang yang bilang saya mau kok dipoligami. Ya, itu perempuan pelakor tuh biasanya ya. Nah, coba sekarang kita lihat, kita akan masuk ke dalam topik kita ya. Nah, ternyata Brigadir J keluarganya punya lawyer hebat sekali ya. Wah, ini pengacara hebat ini saudara. Pengacara hebat, saking hebatnya
Ya, dia bilang di zaman Jokowi penegakan hukum paling rusak, saudara. Tapi saya kasih tahu Anda ya, di zamannya Tito, ya polisi itu kinerjanya paling bagus, saudara. Selalu ada yang jahat-jahat, tetapi zaman Tito ya, saya lihat ya bagaimana, artinya apa di zaman Jokowi, ada 200 gereja di zaman Jokowi ditutup, saudara. Ya, tetapi bukan berarti terus Jokowinya yang salah, saudara. Justru karena orang itu makin menggila di zaman Jokowi. Apakah penegakan hukum? Oh, enggak, saudara. Justru koruptor-koruptor itu dibabat semua di zaman Jokowi. Saya bukan pro Jokowi, bukan ya. Bukan. Jokowi pun kita kritik di sini. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum memang paling bagus di zaman Jokowi. Mengapa sih lawyer itu tadi bisa ngomong begitu, saudara? Karena dia baru kalah, si kacinya dihukum 10 tahun. Pokoknya bukan salahnya dia, salahnya orang lain pokoknya. Ya, ini pengacara hebat ini mungkin kalau sampai dia kalah, pokoknya orang lain yang salah, saudara. Buktinya apa, saudara? Yuk kita lihat lagi yuk. Ini pengacara memang hebat, saudara ya. Hebat. Yang dulu bongkar itu kan sampai presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu saya. Iya, oke, saudara. Supaya Anda ngerti ya ini pengacara macam apa ya, saudara. Tapi ini ya, saudara. Anda bayangin ya. Malaikat saja ketika disembah nggak mau loh, saudara. Ya, Petrus itu waktu disembah nggak mau, tapi ini lawyer mau disembah ya, saudara. Kan sudah dari awal saya bilang, ya, ini iblis ini, saudara. Karena iblis itu menikmati ketika disembah. Ya, Yesus disembah, menerima. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Allah. Tapi ini lawyer disembah, dia terima, saudara, penyembahan itu. Artinya apa? Ini iblis, saudara. Ini iblis. Wah, serem, saudara. Lah, Anda udah kebayang belum? Tadi ya, zaman Jokowi paling rusak. Enggak ya. Padahal saya di DPO loh sama pemerintah Jokowi kan. Tapi saya tetap akui bahwa di zaman Jokowi banyak koruptor itu dihabisin semua, saudara. Ya, tetap lebih baik. Walaupun belum tuntas. Tetap lebih baik di zaman Jokowi. Mau nggak? Memang tetap lebih baik. Hukum itu lebih bagus, saudara. Ya, hanya di zaman Jokowi ini semua menteri-menteri, DPR, anggota Dewan Menteri semua bisa masuk. Hanya di zaman Jokowi ya, anggota Dewan itu bisa masuk penjara gara-gara pelecehan, gara-gara mukulin wanita, gara-gara menindas wanita. Hanya di zaman Jokowi, saudara. Ya, hanya di zaman Jokowi Ustadz bisa masuk penjara, saudara. ya Waloni. Ya kalau Habib Rizik itu kan sama SBY, cuman Habib Rizik doang kan sama SBY itu kan. Ini kenapa nih Petra Sihaloho ini? Ya silakan Petra Sihaloho. Shalom. Shalom. Saya mau tahu Pak, sebenarnya Bapak ngapain sih ngurusin Indonesia lagi? Kan Bapak bukan warga negara Indonesia lagi. Kamu berani tambah bukan dulu kan nih? Enggak, saya nanya doang Pak. Nanya apa? Bapak legal standing-nya udah nggak ada lagi. Bapak udah warga negara asing sekarang. Kalau saya jadi warga negara Indonesia, saya bisa kasih makan orang tiap hari 1.000 sampai 1.500 orang nggak? Itu bukan uang Bapak, uang orang Indonesia itu Pak. Bapak kan menghimpun dana dari orang Indonesia. Ada yang melakukan seperti saya nggak? Coba sebut orangnya siapa? Banyak Pak, banyak. Siapa? Bapak di sini mungkin Lo siapa? Siapa? Lo ya siapa? Gilbert aja nggak sanggup. Banyak Pak orang Lo Islam. banyak siapa? Kamu sebut satu saja deh. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka, aduh Yusuf Hamka. Berapa banyak yang dikasih makan? 1.000 tiap hari? Nggak nyampe lah, cuma Banyak. ratusan. Bapak itu kuar-kuar doang, bukan uang Bapak. Coba Bapak jual rumah Bapak, jual mobil Bapak gitu. Oh sudah, Mana? sudah. Tanya sama Rumah Salam di Semarang itu. Sudah. Gimana sih kamu?
Hoax. Sudah saya lakukan. Kok kamu nggak percaya? Saya tampak muka ini loh. Kamu tanya sama rumah salon di Semarang itu saksinya tuh. Coba hadirkan saksinya rumah. Kan dulu salon sudah itu. pernah datang ke sini, kok hadirkanlah. Kamu siapa tampak muka aja nggak berani? Emang kepentingan saya tanggung jawab sama kamu apa? Coba besok datangin ya. Loh, saya kepentingannya tanggung jawab sama kamu apa? Kamu tampak muka aja nggak berani? Kepentingan Bapak ngurusin. Nggak ada kepentingan saya karena kamu goblok. Karena ada orang-orang pengecut seperti kamu yang nggak berani, maka saya harus turun tangan jadi DPO. Tahu nggak? Goblok lo. Tantrum nih, ye. Tantrum nih, ye. Jangan tantrum dong. Oh, bukan tantrum. Karena kamu aja nggak berani tampak muka. Waduh, bukan tantrum. Kamu aja takut. Kamu aja disuruh saya. Kamu mau mencela saya saja. Kamu takut nggak punya titik. Lalu kamu bilang saya nggak punya hak. Kamu saja takut. Tahu nggak? Kalau nggak ada saya, nggak mungkin itu. Ada si siapa? Kalau nggak ada saya ya, nggak mungkin hari ini tahun ini nggak ada gereja ditutup. Tahu nggak? Gereja setahun ini nggak ada ditutup gara-gara saya ngomong. Tidak ada warung di rahasia tahun ini gara-gara ada saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Nah, nih, Supriyadi, kamu tampak muka aja, kamu nggak berani kok. Supriyadi, silakan jawab aja tuh. Pak Petra, coba Bapak seharusnya tanya gini, Pak. Kenapa yang kok ada orang-orang yang mau nyumbang pergerakannya Pak Paul? Harusnya gitu nanyanya. Jangan nyalain Pak Paulnya, kenapa ngamuk-ngamuk gitu. Psikopat doang yang mau Ya, oke. Enggak lah. Supriyadi, Enggak, coba Bapak Supriyadi tanya tambah dong. wajah dulu. Supriyadi tambah wajah, Supriyadi. Oh siap, bentar Pak, bentar. Nyalain lampu dulu biar kelihatan Iya. ini. Nah, Ini loh nampak orang berani ini begini Pak Petra. Justru karena di Indonesia nggak ada orang-orang berani yang seperti saya, membutuhkan saya nggak kayak kamu yang tampak muka aja nggak berani. Itu loh. Pak Petra tanya dong. Wana gong. Enggak, Pak Peter tanya harusnya sama yang donatur kok mau ngasih ke Pak Paul percaya. Gitu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak ada orang percaya sama kamu, Petra? Percaya sama saya. Kenapa si Komarudin ngumpulin duit nggak bisa? Itu orang Batak itu kan, yang katanya pribumi kan. Saya yang tenggelang-tenggelang begini, begitu saya kumpulin duit 4 KC, 400 juta, langsung bunyi, ya kan? Wanagong. Kamu tahu Wanagong artinya apa nggak, Petra? Kamu itu kabur dari Indonesia, Wanagong kamu itu. Loh, sekarang kalau Pak Paul kabur, tapi kok kasih makan orang Indonesia, Pak? Justru makanya ya. Jalan tua, sama ada kuliah Pancasila. Sekarang YouTuber mana, Pak? Sekarang saya tanya, Pak, yang mau gitu seperti itu. Sanggup nggak mereka? Nah, inilah Wanagongnya ini luar biasa ya, dipercaya sama orang Indonesia, kasih makan Indonesia, duit-duitnya. Coba, siapa yang percaya sama Saifuddin, coba? Coba siapa yang percaya sama ini? Sama apa namanya? Kamarudin, coba kumpul Aceh aja nggak kumpul itu. Begitu saya teriak di sini duit 400 juta kumpul, duitnya dicuri sama Kamarudin, ya kan? Nah, coba ini nih Stephen Oli Sirait nih, sesama Batak dulu nih. Ini mana Stephen Oli, silakan. Mana Stephen Oli? Ya, halo. Ya, Stephen Oli. Bentar Pak, bentar. Halo. Ya, Pak Stephen Oli. Halo Pak. Ya, ini sebenarnya ada apa Pak? Kok Shalom semuanya, salam shalom sebelumnya. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kok kita saling serang sebagai anak Tuhan? Saya sih udah nonton video-video Bapak yang dulu. Apakah ini karena Pak Paul dendam sama Pak Kamarudin tentang soal kasus KC yang dulu? Atau bagaimana? Paul itu sange. Enggak. Ini kan harusnya tidak layak seperti ini Pak Paul. Ini kan kasusnya beda. Ini kan kasusnya udah bukan kasus agama. Saya tanya Kamarudin hebatnya di mana, Stephen Oli? Kamarudin hebatnya benar kebenarannya dia di mana, coba? Saya tidak mengidolakan Kamarudin. Loh, bukan. Saya tanya kebenarannya dia di mana. Pauzang tantrum nih he. Nah, Ini Batak satu nih memang sialan ini Batak satu ini.
Ya, Stefanoli silakan. Batak yang waras saja yang boleh masuk sini. Silakan Stefanoli. Iya, maksud saya begitu, Pak. Ini Ini sebentar kan, ya, ini si Haloho, ini malu-maluin Pak Santiamer nih, sama-sama si Haloho nih, Pak Santiamer mana nih? Waduh, ini mesti Pak Santiamer mesti yang ngomong nih sama si Haloho satu ini nih, Batak. Si Haloho ini memang, halo. oke belum ada. Oke, Stefanoli, sekarang saya tanya sama kamu. Iya, Di mana salahnya saya ketika Iya. saya mengkritik Komarudin? apa yang Bapak kritik dari Pak Loh enggak, Kamaludin? saya tanya, Itu saya apa tanya. salahnya saya? Di mana kesalahan saya yang mengkritik Komarudin? Kesalahannya di mana? Bapak tidak mengkritik Bapak Kamaludin, tapi Bapak salah, Bapak menjelek-jelekkan Pak Kamaludin dan Oh, bukan menjelek-jelekkan, memang jelek. kata kasar. Loh, yang mana yang kasar? Ya, jelek itu relatif. Saya juga bisa bilang orang lain jelek. Saya juga bisa bilang Kalau saya mengatakan kebenaran tentang Kamarudin, salahnya di mana? kalau Pak Kamaludin mengatakan kebenaran tentang Pak Paul, gimana? Salahnya bagaimana? Nah, kebenaran apa yang dia tahu tentang saya? Yang mana yang dia mengatakan yang benar tentang saya? Ternyata semua saya Kebenaran balikin apa fitnah yang semua Pak- kan? Kebenaran apa yang Pak Paul tahu tentang Pak Kamaludin? Banyak, dari kemarin kan sudah saya buktikan. Semua yang dia ngomong salah Iya, semua, Pak. ngawur semua. Iya kan? Pak Bahkan Kamaludin juga Seword tahu pun tentang- mengatakan sama, kata kita mengatakan semua, Khairul Huda bilang sama, Profesor Kiki juga bilang sama, Denny Siregar juga bilang sama. Ahok aja bilang yang sama. Coba. Bahkan semua orang-orang Batak di sini, semua rata-rata kecuali kamu, semua juga bilang ini Kamarudin pengacara edan ini. Edannya di mana, Pak? Udah kasusnya juga udah menang kok, Pak. Yang mana yang menang? Sudah menang lah, Pak. Sudah. Yang mana Sambo yang sudah menang? dijadikan tersangka. Lo Sambo yang sudah bikin dijadikan tersangka itu Kamarudin atau siapa? Diolipa bukan Kamarudin, salah kamu. Loh, salah lah, Pak. Ini kan Salah, kalau Kamarudin mah nggak berjasa apa-apa. Diolipa cuma datang sama kalau tidak ada Baradae yang ngoceh, maka Sambo nggak bakal ketangkep. Siapa yang bisa berhasil bikin Baradae ngoceh? Diolipa. Bukan Kamarudin, Kamarudin. Oh, dibunuhnya di sana, dibunuh semua sudah saya buktikan, semua yang Kamarudin ngomong itu salah semua. Saya sudah nonton videonya Pak Kamaludin. Itu Yang mana yang Kamarudin opini, benar? Pak. Coba tunjukkan ke saya. Kamu satu saja yang Pak Kamarudin Kamarudin. benar. Nggak ada yang Kamarudin benar, nggak ada. Di Jakarta apa di mana tuh? Yang lo nggak tahu yang Kamarudin benar yang mana? Kamu aja nggak bisa tunjukkan kebenarannya kamu dari kemarin Iya, sudah kok- saya kok nggak tunjukkan. bisa saya? Yang mana? Yang mana yang satu saja yang tunjukkan Kamarudin yang benar mana? Nggak ada yang benar ini orang. Cuman tidak selayaknya lah Bapak seperti ini. Bisalah membedakan kasus mana yang seharusnya kita untuk melihatnya lah. Oh, saya Kalau tunjukkan misalnya- kepada masyarakat ya, kalian orang-orang seperti kamu ya, karena kamu Iya. membela Kamarudin, kebohongannya Kamarudin itu akan mencelakakan kita semua, tahu nggak? Karena dia bohong, semua dihajar semua, Ahok dihajar, ya siapa lagi Ya, tadi itu ya? Bapak aja ngomong begini. Kalau misalnya si Sambo itu Brigadir Joshua aja Bapak menduga seperti itu, layak nggak posisi Bapak? Loh, sekarang sebagai pertanyaan seorang saya, kalau Kamarudin hamba menduga saya Tuhan, nggak boleh Joshua- menduga. Sekarang saya nggak boleh kalau menduga. Salahnya saya Joshua di mana Bapak dengan menduga? bilang Kenyataannya kemana Joshua otopsi dubur memperkosa kan? Anaknya. Loh, sekarang Layak saya nggak nanya, Bapak seperti dengan satu-satu itu? dong. Holly, satu-satu dong. Ya, silahkan. Kamarudin boleh menduga, saya nggak boleh menduga. Kamarudin Ya. boleh beropini, Bapak saya kan nggak di boleh sini- beropini. Bagaimana Bapak mau bisa menempatkan Bapak sebagai hamba Tuhan bisa Loh, saya hamba Tuhan, Memberikan- tugasnya adalah meluruskan pikiran kalian. Gimana sih? apanya yang diluruskan, Pak? Kalian kan Apanya yang beropini, diluruskan? Kamarudin beropini, kamu belain si Kamarudin. Saya kasih tahu salah. Ya, Ternyata saya opini buktikan semua itu yang juga saya tidak- omongin tidak dari kasus sembarangan, KC sampai Pak. dengan hari Opini. ini yang saya ngomong kan benar semua kan? Opini itu juga tidak sembarangan. Bapak katakan opini Bapak itu, dugaan Bapak itu di depan keluarga dari Brigadir Joshua. Nyatanya Apa yang saya akan ngomong keluarga- benar semua kok, keluarga terbukti dari semua kok. Yang mana yang saya ngomong nggak terbukti Benar coba? apanya? Dugaan Bapak. Yang mana yang saya dugaan ngomong, Bapak tunjukkan Joshua satu saja yang memperkosa. saya ngomong nggak terbukti mana? Dari kasus KC sampai dengan kasus hari ini, Saya sudah sebut nonton satu sebelumnya. saja. Kamu aja nggak bisa sebut, jangan dong. Kamu nggak Nah, bisa nuduh Bapak saya dengan kemarin tidak. menduga. Kamu kalau cuma nuduh Bapak- gitu mah, Bapak- nggak usah Bukan begitu nih. nuduh. Orang kentut itu sama dengan Gimana orang saya kentut, nggak bicara bisa kalau begitu. Bapak Kamu ngomong sama pembicaraan saya harus pakai saya? bukti. Kalau nggak pakai bukti nggak bisa dong. Oh,
Ngomong harus pakai Mau saya bukti. tunjukin bukti video Bapak sebelumnya kalau Bapak mengatakan Loh, yang mana? Yang saya ngomong saya salah yang mana? Yang saya ngomong salah yang Bapak mana? mengatakan Bapak menduga Brigadir Joshua memperkosa anaknya Sambo. Terus salahnya di mana saya ngomong begitu? Ya salah dong. Bapak sebagai posisi sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak mengatakan seperti itu layak tidak? Layak dong, boleh-boleh saja, kenapa nggak boleh? Oh layak. Ya udah, peserta di Zoom ini bisa menilai bagaimana isi Ya dari boleh, pikiran Pak boleh Paul saja, ya. semua setuju kok. Kalau misalnya iya, Bapak katakan itu sama keluarga dari korban aja. Kalau Bapak berani katakan di depan mereka, kalau Berani? bagaimana tanggapan mereka, Bu? Nggak Oh, apa-apa, berani Bapak. berani. Datanglah ke Indonesia. Kenapa saya harus ke Indonesia? Kepentingan saya ke Takut, Indonesia kan? apa? Ya takut, Bapak takut. Kenapa saya takut? Lebih salut sama KC daripada sama Bapak, itu aja udah. Terus apa Kak jasanya Aceh berani KC buat menghadapi Indonesia, semuanya. saya tanya? Ya membuka mata orang Indonesia, Bapak. Nggak Biasanya ada, Bapak saya juga membuka mata menghindar. Indonesia, saya buka mata kamu, cuma kamu aja keras kepala. Bapak. Takut. Itu yang bisa saya Yang mana katakan. yang Bapak saya itu takut? Sekarang saya tanya semua orang di Datanglah Eropa, ke supaya di Amerika Indonesia. berani nggak kayak saya? Datang ke Indonesia, datang aja ke Indonesia. Kenapa Datang saya harus aja ke Indonesia? Saya tanya sama kamu. Loh. Ya, kenapa Pak Kaci? Saya bisa mau berani tanya di orang Indonesia yang bisa kayak saya siapa? Sebut satu saja orang Indonesia bisa kayak saya. Nggak ada lah, kamu sebut satu saja. Nggak ada lah. Lebih salut saya melihat Kaci. Nggak ada, sejak saya teriak tidak ada gereja ditutup. Tahun ini tidak ada di gereja ditutup. Sejak saya teriak tahun ini tidak ada rahasia warung sejak saya ditutup. Sejak saya teriak. Nggak ada lah. Nggak ada yang berani. Tunjuk saya tanya kamu sebut satu saja, kamu nggak bisa tunjuk. Murid Tuhan yang pemberani disebut seperti itu. Sebut satu saja di Indonesia orang yang seperti saya. Sebut satu saja yang berani dengan lantang teriak kayak saya. Ahok aja nggak berani teriak kayak saya. Mau jadi seperti Bapak. Loh, satu saja sebut, kamu aja nggak bisa sebut, nggak bisa dong. Kamu kalau ngomong harus pakai bukti. Oh, KC itu lebih mulia dari Bapak. Mana KC lebih mulia? Dia ada bikin apa KC buat itu Indonesia? lebih Saya mulia. tanya sama kamu. Ditanya sama Eli lama sahabatani Bapak aja katanya jasanya suara apa roh buat itu roh kudus. Indonesia? Nggak bisa dong. Gimana sih kamu? Bapak itu jasanya apa buat Indonesia? Cuman bisa Banyak bikin sekali. cucu Tadi kan aja. Supriyadi udah Bahkan bilang kasus kalau yang jasa tidak saya ada, nggak ada. yang Saya kan udah tidak tunjukkan ada kamu. di- Sejak saya teriak tidak ada gereja ditutup. Sejak saya teriak tidak ada Tidak lagi ada puasa warung relevasinya. ditutup. Yang mana Kata coba siapa? Di buktikan? sini Saya kan gereja kasih buktinya ditutup sama kok. kamu. Sejak saya teriak, maka di Ustadz sini itu bisa gereja masuk ditutup. penjara. Dulu nggak bisa. Tapi setelah saya teriak, Ustadz bisa Wah, masuk nggak ada penjara ngaruhnya. sekarang. Coba. Itu tidak ada Setiap ngaruhnya semua dengan teriakan saya, semua. Bapak. Kalau saya tidak ada jasanya, kalau saya tidak berguna, tidak mungkin kalau saya nggak ada gunanya, nggak mungkin orang-orang itu masih ngasih dana ke Damari sampai 7 miliar. Itu aja. Saya tanya jasanya kamu apa sekarang? Disitulah, Ya kan? disitulah kesombongan. Nah, bukan disitulah bedanya saya dengan kamu. Kamu hanya mencela orang yang bertindak, sementara kamu cuman omdo. KC adalah korban Siapa kebodohannya saya, Om? Kamarudin. Tahu nggak? KC itu korban kebodohannya Kamarudin bisa 10 tahun. Sebelum KC dihukum 10 tahun, saya sudah kasih tahu ini pasti 10 tahun. Bisa 6 tahun aja udah bagus. Semua yang saya ngomong di sini Pak terbukti Saifuddin semua. saja, Pak Ternyata duitnya Saifuddin KC pun saja. dimaling sama Kamarudin. Buktinya Pak Saifuddin Saifuddin sudah saja ngomong, ya kan? Dimaling berdua Pak sama Saifuddin sama Saifuddin saja Kamarudin. Pak Saifuddin saja di channelnya tidak mempermasalahkan Pak Kamarudin. Karena dia berdua sama Kamarudin makan duitnya KC. Wah, gimana sih kamu? Itu sudah bukti nyata. Mereka berdua makan duitnya KC. Jangan seperti itu, Pak. Kok jangan seperti itu? Saya jangan ngomong pakai bilang bukti, sudah terbukti. nyata, Saifuddin tapi sudah tidak mengakuinya. Ada duitnya KC yang kebawa sama dia, sampai ribut, sampai sekarang mereka ribut berdua. Gimana sih? Saya ngomong itu ngomong pakai bukti. Pemikiran semua orang ada di sini. Ya Jangan nyatanya menyesatkan semua juga setuju dengan pemikiran orang saya ada di sini kok. Ya, Ya kan? mereka setuju karena mereka mengidolakan Bapak dan memuja-muja Bapak. Loh, kenapa mereka memuja-muja saya? Pertanyaannya. Buktikan. Nah, coba apa kamu tanya sama buktinya, Supriyadi nih, buktinya. Supriyadi nih. Mana nih Supriyadi? Enggak, Pak. Buktikan. Begini, Pak Buktikan Stephen, ya. saja. Saya ini bukan orang bodoh, Pak. Kita semua ini melihat, Pak, apa yang tindakan nyatanya gitu loh, Pak. Kalau memang juga yang Pak Paul ini nggak benar menyelewengkan dan sebagainya macam, oh ya udah lama kita tinggal, Pak. Kita maki-maki juga, enggak, Pak, gitu loh. Di sini nggak ada, Pak. Sini semua bebas, Pak. Nggak ada tekanan di sini, Pak. Di sini bebas semua ya.
Bahkan Iya, Pak itu kan Putih yang kata tiap hari kalian. muji-muji saya saja, Saya Pak kan Putih saja nggak tiap bisa hari melihat muji-muji itu saya, langsung. begitu dia tidak Saya sesuai dengan tidak bisa prosedur melihat itu kita, langsung. saya langsung cut. Walaupun Pak Putih tiap hari muji-muji saya di sini. Tahu? Artinya saya Tuhan benar-benar ya. objektif, saya benar-benar hati-hati, saya tanggung jawab dengan semua yang saya katakan, dengan semua dana yang kita kumpulkan di sini. Tahu? Itulah bedanya saya dengan Anda, itulah bedanya saya dengan KC. Saya tidak mau jadi korban kayak orang-orang tolol kayak Kamarudin sama Saifuddin. Makanya saya pinter. Hari ini kita bisa berkarya, kita bisa bikin Galarua, kita bisa bikin Damaris, kita bisa bikin Damar Kasih. Gimana caranya coba? Kamu bisa bikin begitu. Saifuddin bisa bikin begitu. Kamarudin bisa bikin begitu. Nggak bisa lah, jauh lah. Ke Indonesia. Buktikan itu Bapak, omongan Bapak itu pemberani, itu buktikan datang ke Indonesia. Oh salah kamu, itu goblok namanya. Sekarang Saifuddin saja kabur ke Amerika kan? Sekarang saya tanya, Saifuddin aja pergi ke Amerika kan? Iya kan? Idolamu itu loh yang membuka wawasan, idolamu yang membuka wawasanmu aja sekarang kabur ke Amerika kan? Dulu dia caci maki saya kayak kamu, sekarang dia kabur ke Amerika juga kan, dari DPO kan? Idolanya kamu itu, Saifuddin tuh. Ya berarti kalian berdua goblok dong ceritanya. Loh bukan goblok, kamu yang goblok. Kamu sekarang di Indonesia bikin apa coba sekarang? Kamu saja di Indonesia tampak wajah aja nggak berani sekarang, coba aja. Saya tidak perlu menjelaskan. Kamu tambah wajah aja nggak berani. Gimana kamu ngatain saya pengecut? Kamu aja tambah wajah nggak berani. Waduh, Batak sialan juga kau ini. Ngapain? Aduh. Tuh kan, bawa Batak sialan namanya. Kamu cuma berani ngoceh-ngoceh, kritik-kritik. Kamu nggak berani tambah wajah. Namanya kamu Batak sialan dong. Omongannya sompral. Begini yang diikutin oleh orang-orang di Zoom ini. Oh iya nggak masalah. Kamu kalian mau tinggalin saya pun saya nggak takut, saudara. Saya nggak cari nama, saya nggak cari pengagum, saya nggak cari pengikut. Saya katakan kebenaran. Satu dunia salah pun saya lawan. Wakil Presiden Indonesia saya lawan, apalagi cuma kamu. Ya kan, anjing-anjingnya Kamarudin juga kau ini. Datang aja ke Indonesia. Iya, anjingnya Kamarudin tambah wajah nggak berani. Ngapain? Lo iya kamu kan anjingnya Kamarudin tambah wajah nggak berani kritik saya, kamu nggak ada kerjaan. Kamarudin apa jasa Kamarudin buat Indonesia coba? Sampai si presiden nyembah-nyembah dia. Apa jasanya? Apa dia berjasa atau dia lagi sakau itu? Apa jasanya Kamarudin? Apa jasanya Kamarudin buat Indonesia sehingga kamu bela-belain jadi anjingnya Kamarudin? Hai, Holy Sirait. Tuh, beginilah Batak tolol juga kau. Wah, Batak-Batak yang pinter itu pasti akan pro dengan saya. Tahu nggak? Batak-Batak yang pinter itu akan pro dengan saya. Orang-orang Cina yang pinter akan pro dengan saya. Ya, orang-orang Jawa yang pinter akan pro dengan saya. Tahu nggak? Oh, belum tentu. Waduh, kamu ini. Tidak mungkin. Gak mungkin gimana? Kamu tampak muka aja nggak berani. Jasanya kamu apa? Jasanya Kamarudin. Sebut satu jasanya Kamarudin buat Indonesia. Nggak ada lah. Saya tidak cari pengikut, tidak cari fan, tidak cari pengagum. Sebut jasa masing-masing. Loh, sekarang kamu kritik saya. Kamu tadi kritik saya. Sekarang saya tanya jasanya kamu apa? Kamu tampak muka aja nggak berani. Kamu tampak muka aja nggak berani. Kamu jangan kritik saya. Kamu tampak muka aja nggak berani. Kalau kamu nggak tampak muka nggak berani, jangan kritik saya. Kamu muka saya. Tunjukin muka saya, tunjukin muka kamu dong. Tunjukin muka, tunjukin muka kamu, tampakkan muka aja nggak berani kok. Buat apa saya nampakin muka saya? Nah kan nggak berani kan? Ya udah nggak bisa. Ya oke, selesai. Nampakin muka saya. Nggak berani karena kamu nggak punya titik. Ya kan? Bapak itu takut. Nah ini Batak yang nggak punya titik. Sat ini nih Batak pada nggak punya titik yang begini nih. Cuman berani ngomong tapi nggak berani tunjukkan muka ini. Takut itu aja istilahnya. Bapak itu takut. Batak nggak berani tambah muka, takut, penakut. Ini Batak pengecut ini nih. Ya kan anjing-anjingnya Kamarudin, ya kan? Simpel sekali, ya kan? Dia datang ke Indonesia, Pak ya. Nggak usah kamu aja ke sini saya. Nih, kalau kamu punya duit kamu datang ke sini, mau ngajak apa-apaan juga saya ladenin kamu. Saya tiap minggu, tiap hari ada di Den Haag, tiap minggu, tiap Sabtu itu. Nggak ada yang berani datang ke Den Haag, tengok saya di situ. Dulu sampai tuh Kiai Ustadz Islam nantang-nantangin saya tunggu di Den Haag, nggak ada yang berani datang. Hah? Kan nggak berani kayak kamu sama saja nggak punya titik. Dasar Batak banci juga kau Batak satu ini. Dasar Batak pengecut juga nih, heran ya. Setiap yang saya ngomong di sini ada buktinya, saudara. Anda kalau bisa tunjukkan saya salah, saya kasih 1 miliar, saudara. Nggak bisa lah. Ya, kalau bilang opini, saya sudah bilang itu opini. Kalau orang beropini, saya boleh beropini. Saya menunjukkan ada perspektif yang lain. Kalau kamu mau kritik saya, tampakkan mukanya kayak Bonar Siregar kemarin itu, Batak hebat itu Bonar Siregar.
dia kritik saya, dia tunjukkan mukanya. Kalau orang nggak tampak muka, ngomong titit, ngomong kontol, ngomong apa, gampang saudara, nggak tampak muka saudara. Kalau tampak muka berani nggak? Nggak berani lah. Artinya kamu sendiri aja takut. Dasar Batak goblok juga lu, anjingnya Kamarudin. Iya kan? Hamba Tuhan kok begitu? Oh iya, Anda belajar dari Tuhan Yesus, lihat terkutuklah anjing-anjing. Padahal lihat Paulus, anjing-anjing tidak masuk surga. Anjing-anjingnya Kamarudin nggak masuk surga. Ya, nah, ini ada lagi nih Bebong. Coba kita lihat. Boleh sini ya. Anda mau kritik saya tampak muka sini. Saya jabanin. Kalau Anda nggak tampak muka, wah saya gulung habis saudara. Bebong silakan. Juga kau Batak satu ini. Ngomong Pak. Ya silakan Bebong. Iya, itu sih aku lihat kayaknya dia tuh nggak nih mukanya kelihatan, mungkin dia bukan orang Kristen ya, itu mungkin dia kadrun atau suruhan siapa yang memang gak suka sama Pak Paul. Kalau dia berani pasti kan, kalau dia Kristen atau orang apa pasti dia tuh apa sih namanya, nyamar gitu ya Pak ya, memang udah gak suka sama Pak Paul, dan dia tuh orang-orang bodoh begitu ya memang susah, mau sampai kapanpun juga gak akan pinter gitu loh. Kan Pak Paul banyak yang dengar dari orang kadrun-kadrun yang di YouTube yang sudah terkenal tuh. Kemarin yang masuk siapa tuh, yang bapak yang kumis-kumis itu, mereka juga ikut ngobrol di Zoom Pak Paul kan, gitu loh. Jadi dia doang yang bodoh gitu loh, kebodohannya semakin kelihatan gitu, dia kepanasan Pak, ada kuasa gelap. Jadi dia itu nggak mengerti, dan dia memang dari kadrun, jadi nggak ngerti apa yang Pak Paul kerjakan untuk Indonesia ini mau ngapain. Sekarang gini ya, kan aku udah kasih tahu kemarin sama Pak Paul kan, waktu di YouTube Pak Paul itu, kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sekarang gini, kalau andai kan ada aturan yang nggak adil, pemerintah atau hukum yang tidak adil, terus apakah kita orang bodoh, terus kita mau dibunuh atau hanya diem aja di negara ini? Contoh kita nih dianiaya atau dijahatin di satu tempat, terus kita mau aja, kalau kita masih bisa kabur ya kabur. Coba dia dihukum dari maksudnya di penistaan agama, contoh dia yang kena, coba pasti dia juga kabur. Jangankan penistaan agama, orang yang melarikan duit aja pada kabur ke luar negeri, lah dia goblok kan. Orang yang sudah jelas-jelas penjahat aja, yang mengaburkan duit aja dia lari ke luar negeri. Pak Paul nggak ada salah. Itu Pak Paul kan berdebat sama orang Islam ya, jadi Pak Paul itu kan ditantang sama mereka lah, yang mestinya ditangkap tuh yang mengancam Pak Paul, yang mengancam pembunuhan itu yang harus yang ditangkap. Kenapa sih Pak Paul? Sedangkan yang Pak, yang menista agama Kristen tuh udah terlalu banyak pada belum ditangkap gitu loh. Nah, mereka yang waktu berdebat sama Pak Paul kan sudah menista Kristen juga. Masa Pak Paul doang yang ditangkap? Kalau menista agamanya dia yang cabul itu, si cabululo itu kan aneh. Mestinya mikir dong. Nah, jadi hukum di sini nggak benar ya. Hukum sini tidak adil ya kan. Jadi kalau kita lawan hukum-hukum yang tidak adil seperti itu, ya terserah kita. Kita mau lari kayak mau kemana, kayak terserah kita. Apa urusannya, dia juga kalau digituin juga pada kabur. Namanya itu Pak Paul sudah dipakai sama Tuhan untuk bekerja agar negara ini pada sadar ya. Jadi banyak orang yang pada nggak sadar bikin aturan sesuka hati. Itu aturan manusia, bukan buatan Tuhan. Ingat ya, kalau aturan yang tidak adil itu bukan buatan Tuhan. Jadi Pak Paul mau kabur terserah dia, ya, hak dia. Lu juga kalau digituin juga pada kabur. Kalau lu cuman bilang cabululo aja lu langsung mau ditangkap, ya kan, gila sampai 10 tahun. MKC itu sebenarnya juga nyesel, pasti dia juga mau kabur sebenarnya, udah nyesel banget. Ya nggak mungkin dia nggak nyesel lah. Ya kan, tapi karena dia udah terlanjur ditangkap. Kalau MKC berani, ketangkepnya nggak mungkin di sawah, sembunyi. Iya, MKC juga takut. MKC pernah telepon saya, dia takut, dia mau ke Jerman, tapi entah kenapa diiming-imingi jadi ke Bali. Itu cerita nyata. Jadi dia bukan karena dia berani, tapi karena dia terlanjur sudah kasep. Begitu dia bilang mau ke Bali, tak lepas sama saya nggak mau tolong dia, nggak urusan. Ya biar dia tahu, saya bilang kamu pasti ketangkap, saya bilang gitu. Karena apa? Dia memang kejar uang waktu itu. Saya nggak main-main ya. Anda boleh tinggalkan saya nggak takut. Saya nggak cari duit dari sini ya. YouTube saya bukan buat cari duit. YouTube saya buat memberitakan apa yang benar. Ya. Saya berkali-kali diancam orang mau ditinggal. Berapa banyak kita diboikot, kita tetap aja moncer di sini, tenang-tenang aja. Dana tetap mengalir ratusan juta, bukan buat saya, buat kasih makan.
Nah, sekarang pertanyaan. Nah, nih, Stephen Oli udah nampak muka nih. Silakan. Nah, gitu dong Stephen Oli. Kalau ngomong sama saya, kamu kudu nampak muka. Kalau kamu nggak nampak muka, kamu saya maki-maki kamu nih, saya pin nih. Kamu kalau ngomong sama saya, mengkritik saya, nampak muka, baru saya akan dengarkan kamu, Stephen Oli. Silakan lagi, ngomong lanjut, coba Stephen Oli. Nah, ngomong yang benar coba. Oh, udah saya nyalakan tuh. Tuh mikrofonnya udah saya nyalakan tuh, Stephen Oli. Kamu nanya, kenapa saya nggak Ya, pulang ke halo. Indonesia, ya kan? Bener nggak? Bukan, saya bahas dulu sebelumnya ini. Perkataan Kamarudin soal Ahok juga benar adanya. Mana ini kok nggak ada ininya nih, mukanya Iya. mana nih yang bener dong? Yang Ini bukan muka separuh saya gitu tuh. dong, mukanya yang full dong, Tuh. yang bagus dong. Iya. Iya, coba ngomong. Perkataan Kamarudin soal Ahok juga benar adanya. Mana ada orang Nah, pertanyaan saya, Mana ada stop satu-satu dulu. Kamu tanya Ya, Ahok, silakan, apa kaitannya silakan. Ahok dengan kasusnya Brigadir J? Kenapa dia mau bawa-bawa? Iya. Dia pengacaranya Iya. Ahok bukan si Kamarudin, bukan Iya, kan? Dia Ya, dia ada hubungan apa? Dia pengacaranya Veronica bukan, ya kan? ya. Kenapa dia mau bawa-bawa Ahok ke dalam kemelutnya Brigadir J? Salahnya Ahok sama Brigadir J apa? Kenal apa enggak si Ahok sama Brigadir Bapak J? lihat Enggak, dulu kan? dong, lihat dulu dong videonya ketika beliau berbicara. Oh jangan bawa-bawa rumah tangganya orang ke dalam kasusnya Brigadir J dong. Itu kan memakan luka lama. Anaknya Ahok kan juga sakit hati kan, ada ungkit-ungkit begitu kan. Anaknya Ahok sakit hati enggak kalau ada orang ungkit-ungkit Ahok? Tunggu dulu, Sakit hati. Oh jangan tunggu dulu. Tunggu Sakit dulu. hati enggak saya tanya. Sedangkan Anaknya Ahok sakit hati enggak kalau diungkit-ungkit lagi keluarganya? Dengerin dulu. Oh, jangan dengerin dulu, saya nanya dulu, kamu Loh. jawab. Anaknya Ahok sakit Tunggu hati dulu enggak? dong. Biar saya Oh, jelasin. jangan anaknya Biar saya Ahok sakit jelasin. hati enggak? Kalau Ahoknya dibawa-bawa lagi di dalam kasus yang besar begini, itu kan nanti akan didebat-debat lagi, bener nggak? Kira-kira Ahok Sen marah saja. enggak? Nyatanya kan marah kan, mau somasi kan? Begini Nah, bukannya begini, ini kamu saya tanya aja kamu nggak jujur kok. Loh, begini ini kalau nggak diberi ruang untuk berbicara itu seperti ini. Bukan kamu gimana jawab saya dulu, berbicara? kamu jawab dulu, baru kita terusin satu-satu, jangan kemana-mana dulu, kita beresin. Tanya anaknya dulu, Bapak udah nanya anaknya belum? Kok nggak nanya anaknya? Kamu lihat Dulu. aja anaknya. Kan saya nanya kamu. Oh jadi anaknya nggak sakit Ya, hati makanya begitu? Nggak apa-apa. Saya Kamu kan- jelasin dulu. Saya Nanya Saya kamu jelasin dulu. Kamu anaknya Ahok kira-kira sakit hati nggak? Orang tuanya Saya diungkit-ungkit jelasin dulu. lagi. Anaknya Ahok saja membicarakan tentang kasusnya Ahok saja, aibnya Ahok saja, aib keluarganya saja di media, di TV, di channel podcast. Bapak pernah nonton nggak? Anaknya Ahok ada dua. Bagaimana Yang tanggapan mana? dia? Ada tiga. Yang mana? Sen. Dia punya anak perempuan. Sen. Sampai hari ini tertutup anak yang perempuan. Bukan yang cowok. Loh anaknya Ahok ada Yang paling berapa? Yang paling gede. Loh saya tanya yang perempuan ada bicara nggak? Ya, saya bilang yang cowok kan. Makanya anaknya Ahok ada berapa? Ya, Kalau yang cowok makanya saya ngomong, bilang. dia usianya berapa? Ya, loh kok malah nanya usia kan saya bilang Nah, anaknya disitulah Ahok kamu saja nggak ngerti. membicarakan aib Ketika si keluarganya Kamarudin di podcast. sialan ini ngomongin Ahok, Ahok ini punya anak perempuan. Tahu nggak perasaannya dia seperti apa? Jadilah Ya. kolega Bagaimana saya itu perasaan Sen? temennya Ahok semuanya. Saya tanya, bagaimana perasaan ketika beliau melihat bapaknya seperti itu? Itu kan sudah tertera itu. Anak sudah laki-lakinya sangat Ahok jelas. itu ada bersama dengan Ahok waktu ribut sama si laki-laki itu. Sekarang anak perempuannya enggak, dia nggak tahu. Anaknya Ahok nggak cuma satu, nggak bisa Sen mewakili perasaan adiknya. Jadi kenapa si combong Kamarudin itu mesti bawa-bawa Ahok? Saya mana juga nggak terima lu ngeliat begitu juga, ya kan? Nggak boleh. Ngerti? Kan seperti yang Bapak bilang. Jadi itu tadi, sudah saya kan jawab. juga- Intinya nggak bisa aja si Kamarudin bawa-bawa Ahok, nggak boleh nggak aja bisa? Ahoknya. Lanjut, lainnya. Kok nggak bisa? Bisa aja. Kok Nggak bisa? boleh dong. Wah, kamu berarti Anaknya compong cuma juga. Berarti kamu membicarakan compong aibnya di juga. podcast. Kamu nih orang compong Sen juga. membicarakan Sekarang saya aibnya, tanya keluarganya aib Ahok keluarganya salah di apa podcast. sehingga kudu dibawa-bawa sama keluarga Ahok, ada salah apa sama si Kamarudin? Iya.
Bagaimana bisa anaknya Ahok membicarakan aib keluarganya di podcast? Bagaimana bisa Ahok membicarakan aib keluarganya di gereja, di dalam gereja? Coba Itu mereka membicarakan bukan seperti Kamarudin membicarakan, beda. Cara membicarakannya Itu beda. dikatakan Kamarudin kesaksian. membicarakannya dengan cara mendiskreditkan. Tahu, kalau kalau si Ahok dengan si anaknya membicarakan dengan itu pun sebenarnya anak perempuannya sakit hati. Kenapa? Wajar-wajar saja. Kalau nyatanya Ahok ya aja nggak terima mau disomasi si Kamarudin kan? Apa Bener yang tidak terima Pak Kamarudin ngomong begini? Lo nyatanya disomasi sama Ahok, mau disomasi kok. Dari penjara Nyatanya langsung disomasi kok. Nyatanya Bagaimana disomasi bisa sama seseorang keluar Ahok. dari penjara langsung kawin? Nyatanya disomasi sama Bagaimana bisa Ahok. orang Nyatanya disomasi. lanjut nggak kasusnya? Saya tanya. Lo nyatanya lanjut nggak disomasi. Kalau disomasi berarti terima nggak? kasusnya? Lanjut nggak kasusnya? Bukan masalah. Lanjut nggak Alasannya kasusnya, kenapa saya nggak tanya. dilanjutkan? Karena percuma ini orang compong kata Ahok. Ya bukan orang sombong, tapi karena Orang compong bukan orang sombong. Orang compong kamu gimana sih? Ini Tidak pengacara berani baru ini dong. memang orang compong. Makanya nggak Tidak berani dilanjutin. dong dia melanjutkan kasusnya. Kenapa nggak Lanjutin dong berani? itu. Ini orang compong. Biar Ngapain? juga Karena semua orang juga bilang perkataannya ini benar. orang compong. Denny Siregar juga bilang ini orang compong. Perkataannya benar. Ya, si Profesor perkataannya Kiki benar. juga ngomong ini orang compong. Iya kan? Perkataannya benar, mana ada orang keluar dari penjara langsung kawin. Kalau tidak ada sesuatu di masa lalu. Saya tidak akan membicarakan rumah tangga orang ya. Saya tidak setuju dengan Ya, perceraian, begitulah. tetapi Begitu. itu rumah tangga orang. Nggak boleh kita bawa-bawa lagi. Tapi kan Bapak sering kan? membicarakan rumah tangga Pak Saipudin juga kan? Siapa sering? Siapa Nah. bilang Ya. sering? Ya, Bapak Nggak sering ada. membicarakan rumah tangga Pak Saipudin. Mana? Pak Yuswa Saya Tewu. sekali saya Sama ngomong saja. ketika si Sarah WhatsApp-WhatsAppan sama si laki-laki siapa itu. Siapa? Saya bilang perempuan baik-baik tidak akan WhatsApp-WhatsAppan begitu ketika suaminya lagi jadi buron. Nggak boleh. Kalau istri-istri Ya, saya sama, kita kan? ngomongin. Saya menasihati. Oh bukan, itu menasihati namanya. Dan kemudian Ya, rupanya Bapak di ditegur. podcast ini membicarakan rumah tangga orang. Rumah tangga Bapak di siapa? podcast ini membicarakan rumah tangga Rumah orang. tangga siapa? Ya, rumah tangga orang lah Bapak. Orang siapa? Bapak koar-koar di media. Orang di siapa? YouTube. Orang Tapi siapa? membicarakan Kamu saya tanya aja Orang kamu nggak bisa siapa? jawab. Pak Saipudin, Pak Joshua Tewu. Yosua Siapa Tewu, lagi? saya tidak pernah membicarakan keluarga Yosua Tewu. Kamu jangan fitnah saya. Loh, Kalau kan kasus Yosua kemarin- Tewu saya kritik tapi saya tidak tahu dia berzina apa enggak. Saya kan bilang saya nggak tahu. Saya tetap Nggak saja pernah Bapak saya ngerasain bicarakan Yosua kasus Tewu. itu. Tapi kalau Yosua Tewu fitnah saya, iya. Sudah jelas. Ketika bedanya. Makanya kamu otaknya kurang on soalnya. Kamu Loh. nggak ngerti saya ngomong apa. Bukan Intinya kan seperti kamu nggak itu. bisa jawab yang saya tanya. Saya ngeritik so Iya. pinter. Apa yang Bapak Jangan sok tanya? pinter bener loh. Ini dah cukup. Kamu lawan saya. Ini Jin. Kamu Apa lawan Jin saya. Asa? Siapa ini Jan Asa? Silakan Jan Asa. Makanya jangan sok pinter ya si Oli Sirait. Kamu nggak bisa, kamu yang saya tanya aja kamu nggak bisa jawab. Kamu cuma bisa fitnah saya doang. Saya tuh nggak pernah urusan dengan rumah tangganya orang, tahu nggak? Kalau masalah Sarah sudah saya bilangin, dan cuma sekali itu saya bilang terus sudah saya nggak mau urusan lagi. Dan rupanya ditegur sama Saifuddin. Berkat saya tuh ditegur, bener. Dari dulu saya tahu persis apa yang terjadi. Kenapa saya nggak pernah mau cita-cita di sini? Orang lain udah pada cita-cita, saya nggak mau. Karena itu urusan rumah tangga mereka. Tetapi sekali waktu saya akan bahas suatu saya waktu saya membahas di sini ya, karena itu sudah parah sekali dan itu sudah menjadi perbincangan banyak orang dan saya kasih tahu salahnya di mana ya. Kita dulu nutupin semua keluarga ini, kita tutupin apa yang terjadi dengan rumah tangganya Saifuddin. Kita tutupin karena sudah menjadi viral, sudah sampai dibully sama si orang-orang Islam ini, langsung saya buka supaya ditegur sama lakinya. Karena itu mempermalukan kita semua orang Kristen. Bukan mempermalukan Tuhan Yesus, kita. Kamu ini hamba Tuhan, kamu jangan begitu. Makanya saya ngomong, ya nggak terima silakan. Yosua Tewu saya tidak pernah ngerasain keluarganya, saya tidak tahu, saya nggak kenal. Ya, saya nggak kenal, nggak ada urusannya. Sekalipun dia fitnah saya. Ya kan? Keluarga mana? Brigadir C. Saya nggak tahu keluarganya Brigadir C. Saya ngomong tentang Brigadir C. Tapi kalau Kamarudin bicara tentang Ahok, tentang perceraian Ahok, itu lagi cerita keluarganya Ahok. Ya, oh buat saya itu haram jadah tuh bilang begitu. Ya, saya tidak setuju dengan perceraian apalagi kalau kawin lagi. Tetapi ya kita tidak boleh menghakimi orang yang seperti itu. Mereka punya keputusan sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya.
Ya, pernikahan itu ruwet sekali, nggak bisa kita menghakimi begitu. Ngerti? Makanya jangan goblok, ya, jangan jadi anjingnya Kamarudin. Tapi saya menghargai kamu sudah mau tampak muka. Kalau nggak tampak muka nggak saya ladenin ya. Ya, Jan Asa silakan.